Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Kita akan pujikan masuk ruang Maha Kudus. Hatiku
pembukaan nanti saya serahkan kepada Pak Teddy. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah kami nikmati, terkhusus panjang malam yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini mohon kasih karunia-Mu untuk kami boleh beribadah doa pagi, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, baik perkataan, baik pikiran maupun perbuatan kami. Kami menyerahkan ibadah doa pagi ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama baca dan belajar merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Sebelumnya kita akan pujikan Tuhan yang mau menyenangkanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kau telah memberikan kami kiranya sehingga kami bangun pagi hari ini untuk menyembah kepada Engkau, agar lebih dekat lagi kepada Engkau. Dan dari kami, segera kita akan membaca firman Tuhan. Semoga apa yang Tuhan ajarkan kepada kami tahu. Amin. Amin. Ya, kita buka kitab kita pada Injil Matius pasal yang ke-11. Nanti kita akan baca mulai dari saya dua ayat, kemudian kayaknya Rafael, Pak Haji. Kita menemukan semua ya. Oke. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang ada datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahlil, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Mereka melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada padanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga di seorang dan orang yang menyorang mencoba menguasainya. Sebelumnya Nabi dan kitab Taurat membuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah aku akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, Kami
meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus mengancam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman pengguna Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan ini. Diberkatilah kita yang membaca dan kita akan merenungkannya. Kita akan merenungkan dari pasal ini. Mungkin ada hal yang belum dipahami atau ada belum ada. Oke. Nanti ini akan Pak Teddy akan membahasnya di paragraf pertama. Silakan. Ya, terima kasih. Di Matius pasal 11 ayat 1 ini, kalau dilihat kelanjutan dari pasal 10 ya, di sini katakan setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Nah, di sini selanjutnya katakan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 2 dikatakan,
Dan di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, di sini ada satu ayat yang terbesit bagaimana Yohanes Pembaptis juga masih meragukan kemeksiasan Tuhan Yesus. Jadi ini konteksnya Yohanes ditangkap, dia dimasukkan ke penjara sebelum dihukum mati, ya, dipenggal kepalanya. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Jadi apa ya, di sini ya ternyata Yohanes, ya, seorang nabi yang dikatakan nabi besar pada waktu itu, dia di akhir hidupnya masih meragukan Yesus sebagai Mesias. Dan di sini kita melihat, ya, Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ragu, ya, bimbang, apakah itu benar Mesias atau tidak, apakah itu Mesias atau tidak. Tetapi di dalam ayat yang ke-4 dikatakan Yesus menjawab mereka, maksudnya murid yang diutus oleh Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya, di sini ada jawaban yang daripada Tuhan Yesus, di mana orang-orang Yahudi itu dia percaya kalau Mesias itu ditandai dengan mujizat-mujizat, ya. Jadi orang Yahudi itu percaya akan mujizat. Kalau orang Yunani hikmat, ya. Sehingga dia melihat Nabi Mesias itu dari pekerjaan-pekerjaan yang nyata yang dilakukannya. Kalau dia memang Mesias ini seperti ini, ya, pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada murid yang diutus Yohanes Pembaptis, "Apakah benar itu Mesias yang akan datang, atau aku harus menanti yang lain?" Tuhan Yesus sudah menjawab, "Iya, ini benar Mesias yang akan datang." Benar, tidak menjawab itu, tetapi Tuhan Yesus membuktikannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, ya. Ini yang pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga dikatakan di dalam ayat yang kelima, orang buta melihat. Maksudnya orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia melihat. Orang lumpuh disembuhkan Tuhan Yesus untuk berjalan. Orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus sehingga menjadi tahir. Orang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi di sini jelas bahwa sudah jangan ragu lagi, inilah tanda-tandanya, ya. Sehingga Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, di sini kita melihat bagaimana
kita di dalam kehidupan hari lepas hari ya. Meskipun kita sering ke gereja, meskipun kita sering melayani, tetapi itu tidak menghilangkan keraguan kita. Jadi kadang kita ragu, bimbang, tidak percaya. Itu ya wajar. Yohanes Pembaptis juga di akhir hidupnya ragu akan kemesiasan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau menegaskan, ini loh, aku Mesias, aku berkuasa atas segala sakit penyakit, baik itu orang yang buta, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan. Jadi dia itu berkuasa. Nah, kita sekarang melihat dan mendengar pada pagi hari ini betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang tidak sanggup manusia lakukan, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena dia memiliki kuasa. Jadi kalau kita pada pagi hari ini mempunyai banyak masalah, pergumulan, janganlah kita ragu seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi marilah datang kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita dengan penuh iman, tidak bimbang. Ya, maka segala sesuatu terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, di sini katakan bahwa di dalam ayat yang lain, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini berbicara tentang Yohanes yang datang untuk mempersiapkan jalan dan memberitakan berita pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, di sini juga bahwa semua manusia itu kan akan mati ya. Jadi sedangkan Elia itu kan terangkat. Dan orang-orang Yahudi bertanya, Elia akan datang ya. Dan Tuhan Yesus ternyata menjawab di sini di dalam ayat yang ke-14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, mungkin bisa dipelajari lebih dalam ya. Ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar
dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia datang, pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, ayat selanjutnya ini menarik juga ya, tentang Yesus mengecam beberapa kota. Ya. Di sini katakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Jadi ini kata kuncinya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi Tuhan paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya di kota-kota yang tidak mau bertobat. Ya. Sehingga di dalam ayat 21 katakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Jadi di sini katakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Jadi Tuhan Yesus mengecam kota-kota di mana di situ sudah dinyatakan mujizat-mujizat, sudah diberitakan Injil mungkin dengan baik, tetapi kota itu tidak mau bertobat. Sedangkan di Tirus dan di Sidon terjadi banyak mujizat di tengah-tengah mereka karena mereka sudah bertobat dan berkabung. Ya. Jadi saya percaya bahwa kota Tirus dan Sidon itu sudah lama mereka bertobat, mereka berkabung, sehingga kasih karunia Allah, mujizat Allah terjadi di sana. Ya. Terus dikatakan di dalam ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Jadi pertobatan itu menentukan, sehingga mujizat terjadi, ya, keajaiban Tuhan terjadi, itu karena mereka itu sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh berkabung, ya, tidak hidup lagi di dalam dosa, sehingga kasih karunia Allah, Roh Kudus itu bekerja dengan luasa. Tetapi meskipun ada KKR, ada pemberitaan Injil yang baik, beberapa misionaris diutus, tetapi kalau kota itu tidak mau berkabung, tidak mau bertobat, ya di situ tidak akan terjadi mujizat. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Terima kasih untuk waktunya, saya serahkan kepada Firman Tuhan sungguh sudah dijelaskan. Di sini ada satu hal yang menarik, yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan diwajibkan untuk hati-hati ya dengan gejala kesombongan dalam diri kita ya, dan dalam diri kita baik itu kesombongan terhadap mukjizat yang Tuhan berikan ya, mukjizat yang Tuhan berikan. Dan ternyata kalau kita lihat di Korazim ya, Betsaida ya, dan juga di Sidon dan di Tiro, Sidon dan Sodom ya, mereka mengalami penolakan terhadap Yesus yang mendatangkan hukuman yang mengerikan ya. Di sini penghukuman terhadap Sidon, Tiro dan Sodom itu sangat mengerikan, lebih besar daripada kota-kota Israel di sini ya. Nah, di sini kalau kita menolak Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan. Mungkin kita sakit, kita butuh Tuhan, ya kan? Tapi kalau sudah sembuh, kita menolak Tuhan. Jadi Tuhan itu ibarat sebagai tambal butuh, ya kan? Kalau kita punya masalah, kita baru ketemu Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah selesai masalahnya, lupa Tuhan. Nah, itu namanya gejala-gejala kesombongan. Ini ditujukan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan gejala kesombongan yang kedua itu ditujukan kepada para ahli Taurat, ya, para ahli Taurat, ya, orang yang bijak dan pandai, ya. Kita yang merasa bijak, kita yang merasa pandai, ya. Hati-hati, itu kita akan mengalami hal itu kalau kita tidak tetap dekat dengan Tuhan, ya, merasa paling tahu mengenai Allah, ya, mengenai Allah melalui Tauratnya, ya. Namun sebenarnya mereka buta, ya kan? Buta terhadap kenyataan utama bahwa Allah itu adalah Mesias. Nah, ini hati-hati ya, sehingga yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari itu merasa diri pintar, merasa diri benar, merasa diri perfect ya, yang lainnya tidak. Padahal Tuhan itu bukan mencari orang pandai ya, Tuhan bukan mencari orang benar, Tuhan bukan mencari orang yang suci, tapi Tuhan mencari orang yang remuk hatinya, artinya orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Di dalamnya tidak ada kesombongan, namun kerendahan hati. Ya, ada kerendahan hati. Hati-hati juga kesombongan ini pun terjadi orang-orang yang bermuka dua, ya kan? Di belakang A, di depan B. Nah, ini sebenarnya mereka itu kosong dalam dirinya. Orang yang sombong itu sebenarnya kosong di dalam dirinya, menutupi kelemahannya, ya kan? Menutupi bahwa dia itu benar-benar lemah di dalam psikisnya, ya, psikisnya. Dan di sini Tuhan hanya mencari orang yang rendah hati, ya, orang yang hancur hatinya, ya, yang haus akan firman Tuhan. Jadi jadi pertanyaan buat kita, apa sih kesombongan kita? Ya. Kita sombong dengan kekristenen kita, agama kita, Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuh, kita sudah percaya di keselamatan Tuhan sehingga kita sombong. Atau kita sombong karena pelayanan kita yang luar biasa, ya kan? Atau kita sombong karena kita banyak memberikan persembahan, atau kita sombong karena kita berhasil, atau kita sombong karena kita aktif rajin di gereja, aktif pelayanan. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita mengerjakan itu, kalau kita sombong, itu akan melemahkan diri kita sendiri ya. Sehingga kita tidak bisa menerima
Tuhan secara pribadi. Jadi yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, mari kita rendah hati. Kalau kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pikul laku yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengiring Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan firman-Nya, kita bisa merasakan ajaran-Nya, dan kita bisa merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi rendah hatilah, ya. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun kepintaran kita, ya, sehebat apapun kemampuan kita, hati-hati, kesombongan itu akan ada dalam diri kita. Namun kerendahan hati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang selalu dicari oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. Dan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini adalah mengenai bangsa dan negara kita, ya. Kemudian kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan, para misionaris dimanapun mereka berada, yang Tuhan utus, ya, bagi di dalam negeri maupun di luar negeri, dan biarlah mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan, dan banyak jiwa diselamatkan, bukan karena para misionaris itu, tapi karena ketaatan dan kerendahan hati mereka mengiring Tuhan, ya, mengiring Tuhan. Kemudian taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan, hingga ajaran firman Tuhan boleh disampaikan dan tersampaikan oleh mereka yang belum mendengar firman Tuhan. Kita juga berdoa buat gereja Tuhan tempat ini, baik secara kualitas iman, supaya Tuhan menumbuhkan iman percaya jemaat Tuhan tempat ini, dimanapun juga Tuhan tempatkan gereja-gereja itu, biar Tuhan juga tumbuhkan iman percaya mereka, memurnikan iman percaya jemaat Tuhan. Dan juga berdoa buat setiap hamba Tuhan majelis maupun pengurus gereja maupun aktivis gereja pelayan Tuhan, dimanapun juga gereja-gereja itu berdiri, dan juga tempat ini, biarlah Tuhan memakai mereka sebagai alat kebenaran, dan juga tetap memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang sakit, yang masih dalam kelemahan tubuh, berdoa berbekim yang hari ini akan kontrol kembali rayu. Kita juga berdoa buat Pak Budi Kristianto yang masih dalam pemulihan, Pak Eko Yudo yang dalam masa pemulihan juga, Pak Tagar juga dalam masa pemulihan. Biar Tuhan pulihkan mereka, Tuhan juga menjangkau mereka. Kita berdoa juga buat jemaat Tuhan bagi masih penyelek di Bukit Tinggi Jogja, yang ada di Tahunan, di Troso, di Bawu, ya, dan di Genong. Kita doakan juga, berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Pulau Darat, yang ada di Kudus, di Mayong, di Sengon, dan juga di Purwokerto. Kita doakan mereka dan serahkan mereka satu-persatu ke dalam Tuhan, dan juga berdoa buat para lansia, ya, biar mereka tetap kuat mengiring Tuhan dalam kondisi fisik yang semakin berkurang kekuatannya. Namun kita percaya iman percaya mereka tetap diteguhkan oleh Tuhan, tetap disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita jangan lupa untuk berdoa semakin beneran, ya. Kita berdoa buat kegiatan kita hari ini, biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita akan menyaksikan Tak Usah Takut.
Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan, kami boleh merasakan sukacita. Kami nyerahkan Tuhan berjemaat Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan berikan kerendahan hati. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan ini boleh tetap berada di dalam panggilan Tuhan, boleh tetap berada dalam lingkungan kasih Tuhan, boleh tetap berada di dalam tulusan hati dalam mengiring Engkau, dalam menerima amanat Engkau, dalam melakukan amanat-Mu, dalam melakukan jejak-jejak-Mu. Tuhan, biarlah Kau berikan kerendahan hati buat kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di GKM Pejangaan, baik yang ada di dalam gereja-gereja-Mu di GKM di wilayah Jepara, yang ada di seluruh Indonesia ini. Biarlah mereka boleh tetap memiliki kerendahan hati, boleh tetap mengiring Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Karena kerendahan hati itu membuktikan bahwa mereka siap dibentuk oleh Tuhan. Karena kerendahan hati mereka siap melakukan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Karena dengan kerendahan hati Tuhan, mereka boleh siap mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kerendahan hati kami, bukan karena kami, oh Tuhan, bukan kami untuk mengikut Engkau, bukan kami untuk melayani Engkau, bukan kami Tuhan terus mengejar ke Tuhan Yesus kesempurnaan dalam pelayanan kami, namun kami sebenarnya tidak mengenal Engkau. Tuhan ampuni ya Bapa, ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap dalam kerendahan hati, boleh siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga kehebatan apapun yang kami miliki itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena hebat kami, itu Tuhan, sehingga kami benar-benar mengenal Engkau secara pribadi. Oh Tuhan Yesus, pengenalan akan Engkau secara pribadi itu penting buat kami ya Bapa. Oh Tuhan, mampukan kami segudang apapun kemampuan yang Kau berikan buat kami, biarlah kami tetap memiliki kerendahan hati. Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami, menyerahkan setiap hati bangsa kami, dan menyerahkan setiap hati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka rindu mengenal Engkau secara pribadi dan mau melakukan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menyerahkan juga Tuhan berjemaat Tuhan ini. Biar Kau berkati mereka satu persatu yang dalam masa pemulihan kesehatan, Pusat Jono, pemulihan kesehatannya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pemulihan kesehatan buat Bukin yang hari ini akan kontrol di Madilayu, pemulihan juga kesehatan Pak Eko Yudo, pemulihan kesehatan Pak Budi Kristianto, pemulihan kesehatan Tuhan Yesus Pak Tagar. Tuhan Kau berikan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati lawatan agung-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di Tahunan, yang ada di Tuhan Yesus, yang ada di Bau, yang ada di Kudus, yang ada di Roso, yang ada di Ngelek Tuhan, yang ada di Bukit Tinggi Sekitar Gereja,
yang ada di Bundaran, yang ada di Pulau Darat. Kau berkati ya Bapa, buat Mas Puji yang kami bersyukur istrinya boleh hamil ya Bapa, kami boleh bersyukur keluarga ini boleh menikmati berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaatmu yang ada di Pulau Darat, Pak Harno sekeluarga, Mas Kristen yang ada di Bandung ya Tuhan, juga Lisa dan Marta. Kau berkati ya Bapa mereka semua, biar mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, boleh benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Eko Yudo sekeluarga, Mbak Hana maupun Mahes. Tuhan Kau berkati mereka, biar mereka boleh tetap mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dan mau melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Agus dan juga Mbak Ania, Bapak Kau berkati mereka, dan dalam keluarga ini boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang setia taat kepada Engkau, dan Tuhan rindu mengiring Engkau secara pribadi, mengenal Engkau secara pribadi ya Bapak, dan melakukan akan firman-Mu. Berkati juga Bu Fitriani di masa tuanya, Kau berkati ya Bapak, sehingga kehidupan Bu Fitriani boleh menikmati hadirat Engkau, boleh mengenal Engkau secara pribadi. Berkati Mas Andri sekeluarga, dan Mbak Nuning maupun Tian dan juga kita Tuhan berkati ya Bapak, biarlah keluarga ini boleh terus mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa buat Pak Indarto sekeluarga, baik Bu Asri maupun Nathan dan Nael. Kau berkati ya Bapak mereka semua, biarlah mengenal Engkau secara pribadi. Pelayanan mereka kerjakan bukan karena keluarga mereka, bukan karena kemampuan mereka, tapi guna hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Yesus buat Pak Warto sekeluarga, buat Ibu Mbak Evi yang ada di Semarang, Tuhan Pak Edi, demikian juga Ipang, Alin dan juga Tuhan Yesus adiknya yang kayang ya Bapak. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu, dalam pengenalan dan pengenalan diri kepada Engkau boleh tetap hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan kami rindu mereka semua mengenal Engkau secara pribadi, karena dengan mengenal Engkau Tuhan mereka mampu melakukan segala sesuatu karena Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Giarto ya Bapak, dan juga Mbak Lisa yang ada di Semarang, Mbak Fanda yang ada di Pati, dan juga Mas Samuel di Semarang. Tuhan Kau berkati ya Bapak mereka semua, pengenalan pribadi akan Engkau, biarlah mereka rasakan ya Bapak, sehingga mereka boleh melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan juga berdoa Tuhan buat Pak Suji sekeluarga, baik Mbak Cici sekeluarga, Mas Andi, dan juga Tuhan Pak Bunga, dan juga Adika yang ada di Jogja saat ini kuliah yang mengikuti kelas. Tuhan berkati ya Bapak, berkati mereka, biarlah mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami rindu buat Ibu Sudi boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Bapak, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang mengenal Engkau secara pribadi, menjadi keluarga yang rindu haus akan kebenaran Engkau, menjadi keluarga yang benar-benar melakukan kebenaran Engkau dalam setiap langkah kehidupannya ya Bapak. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga Pak Sudi ini ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Jerry, biarlah Pak Jerry boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, pemulihan kesehatan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga berdoa buat Bu Elizabeth ya Bapak, biarlah keluarga ini yang semangat melayani Engkau, benar-benar rindu untuk haus akan mengenal Engkau setiap harinya ya Bapak, dan boleh menikmati lawatan Allah, boleh menikmati pemulihan dari Allah ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Tukiran, Bu Harsi, Mas Ega, dan juga Mas Yose dan istrinya, Mas Yose yang ada di Lampung dan istrinya. Tuhan Kau tolong berkati keluarga ini ya Bapak, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang mengenal akan Engkau, takut akan Engkau, setia kepada Engkau, dan keluarga ini belum melakukan segala perkara untuk Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang melawat jemaat Tuhan yang di Pulau Darat, Tuhan sedang melawat jemaat Tuhan yang ada di Sengon, Tuhan sedang melawat jemaat Tuhan yang ada di Nyeleng, Tuhan sedang melawat jemaat Tuhan yang ada di Ministerial Gereja, Tuhan sedang melawat jemaat Tuhan yang ada di Bundaran. Tuhan Yesus, Tuhan sedang melawat mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Abbas, buat Rio, buat juga Bu Haryati. Tuhan juga berkati juga Mas Tagar, juga Bu Erna, dan juga Kak Alvanka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Agung, buat keluarga Pak Purwo, buat keluarga Pak Kris ya Bapak, buat keluarga Mas Teni. Tuhan berkati mereka semua, baik Mbak Lia mau yang sedang hamil, Tuhan Kau berikan kesehatan buat kandungannya, buat berkati Felicia ya Bapak, anaknya yang sudah kemarin 6 tahun. Kami juga berdoa ya Bapak, biarlah pertumbuhan iman percaya keluarga ini boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Purwo, Pak Catur, dan juga Vero, boleh dekat kepada Engkau, mengenal Engkau secara pribadi. Dan juga Mas Kris, dan juga Mbak Dina, dan juga anaknya Kensi, dan Tuhan
Berkes ya Bapak, biar tetap mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa Tuhan Bapak Agung dan juga Ibu, biarlah boleh mengenal Engkau secara pribadi. Bu Eko dalam masa tuanya, dalam masa pemulihan kesehatan kami serahkan di dalam kasih Engkau, boleh mengenal Engkau secara pribadi. Dan juga Bu Mewa dan Albert Tuhan, biarlah boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati lawatan Allah, boleh menikmati kasih karunia Allah, boleh menikmati kuasa-Mu, boleh menikmati kasih-Mu, sehingga mereka boleh menikmati karya agung Allah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Bitono dan masa tuanya Mbak Lia dan juga kakaknya yang ada di Jakarta. Tuhan berkati cucu-cucunya. Kami menyerahkan tokonya, kami menyerahkan kehidupan keluarga ini tetap mengenal Engkau secara pribadi, boleh tetap melakukan karya agung Tuhan dalam sehariannya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Chandra, biar Bu Chandra boleh menikmati kasih dan kemurahan Allah. Boleh masa tuanya Bu Chandra boleh tetap hidup di dalam Engkau, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan tuntunlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang benar-benar hidup di dalam Engkau. Dan juga Pak Iwan yang istrinya dan juga 2 anaknya yang di Jakarta Tuhan. Oh tolong mereka ya Bapak, biar keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Christine, Pak Joko dan juga Andre, Cynthia yang sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Tuhan Kau berkati yang terbaik ya Bapak. Kau berikan jalan yang terbaik buat acara pernikahan ini sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan kami menyerahkan Tuhan buat proses pernikahannya nanti dan pada saat dia sedang berjuang menata sampai kepada hari H, biarlah Kau sertai dan Kau berkati dan Kau berikan jalan yang terbaik, Kau berikan kelancaran untuk hari H-nya ya Bapak, sehingga Cynthia dan Roy boleh menikmati pemberkatan pernikahan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat Andre dan juga Cynthia Renita Tuhan, biarlah di masa muda mereka boleh tetap hidup di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat Henry yang hari ini akan berangkat ke Jogja untuk menikmati karya agung Tuhan. Biarlah tantangan kasih Tuhan boleh menyertai, dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang terus mengandalkan Engkau, menjadi keluarga yang tidak pernah meninggalkan Bethlehem, menjadi keluarga yang hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan, yang terus mengutamakan Engkau, karena Engkau yang terutama dan utama dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Yang menyerahkan Bu Halim juga di masa tuanya, biar Bu Halim boleh menikmati kehidupannya di masa tuanya, boleh dengan pertolongan Tuhan. Berkati anak cucu mereka yang ada di Semarang ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan satu persatu di dalam kasih Tuhan, dalam pengelolaan mereka, dalam menolong mereka. Kami rindu jemaat Tuhan ini boleh tetap mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami rindu Tuhan, kami rindu mereka mengenal Engkau secara pribadi. Tanpa pengenalan secara pribadi kepada Engkau, mereka akan jatuh ke dalam kesombongan, mereka akan jatuh di dalam Tuhan Yesus kemindaran, mereka akan jatuh di dalam pemberontakan demi pemberontakan, mereka akan jatuh Tuhan di dalam Tuhan pertikaian, blok-blokan. Namun kalau mereka mengenal Engkau secara pribadi, mereka menerima pemulihan dan pemulihan, sehingga kerendahan hati di dalam kehidupan mereka tetap ada karena Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Kau berikan kerendahan hati buat kami, dan kami boleh menikmati lawatan agung Tuhan, kami boleh menikmati karya agung Tuhan. Sembunyikan keluarga kami, baik hamba-Mu, baik suami hamba-Mu, dan juga Kenya Marvel ke dalam tangan kasih Tuhan. Jagailah kami Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa bertindak. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dengan segala keterbatasan kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Doa untuk Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini, siang, sore maupun malam. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami dengan Roh Kudus-Nya, dan kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, boleh Tuhan nyatakan. Biarlah hari ini Kau berikan kepada kami menjadi satu kemenangan, kebahagiaan, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa pagi yang telah kami nikmati pada pagi hari ini.
Kami merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, baik melalui firman-Mu, baik melalui doa dan pujian. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita untuk menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.